Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sukabumi Farm. Di kesempatan hari ini saya berbincang-bincang nih dengan ibu kameramen ya. Jadi akan membahas mengenai ternak sapi dan kambing. Pak, mau bertanya, bukannya Bapak dulu itu melihara sapi? Memang ya Bu, saya setahun yang lalu sempat memelihara sapi jenis limosin, tetapi sekitar tahun-tahun itu, jadi sekitar 6 bulan yang lalu Indonesia sedang dilanda wabah yang namanya lato-lato ya, kalau dalam bahasa sederhananya. Jadi si tubuh sapi itu eh, seluruh tubuh seperti bintik-bintik ya, bisul-bisul gitu, tetapi bernanah. Nah itu Bu yang menjadikan ternak sapi saya mengalami kerugian, sehingga dengan terpaksa kami obati dulu ya. Jadi sempat kemarin kita bekerja sama dengan dinas peternakan, dengan dokter hewan, sempat ditangani 2 bulan, sempat di treatment dulu ya. Jadi kemarin itu akhirnya sapi mengalami kurus, kemudian pertumbuhan badannya lambat ya. Akhirnya kami jual karena khawatir ya, dikhawatirkan dengan virus itu, penyakit lato-lato ya dalam bahasa sederhananya di peternakan. Akhirnya kami jual ya dengan terpaksa, mengalami kerugian. Karena kenapa? Jadi pada saat beli itu dengan bobot 300 kilo, waktu itu sudah 300 kilo. Kemudian setelah diserang dengan wabah lato-lato, nah sangat menurun, sangat drastis ya pertumbuhannya, karena sapi tidak mau makan, kemudian otomatis pertumbuhannya badan itu susut. Ya akhirnya kami terpaksa kami jual separuh harga. Kenapa sekarang memutuskan memelihara kambing? Nah jadi begini Bu ya, pengalaman saya nih dengan beternak kambing. Ini ada jenis Jawa Randu, kemudian ada juga Sapera yang untuk sapi perah, tapi kami dibikin sapi pedaging. Nah kebetulan dalam setahun ini melihat perkembangan kambing Jawa Randu dan Sapera ini, yang pertama ya daya tahan tubuhnya kuat, kemudian pola makannya sederhana, dari mulai rumput lapang sampai rumput bidaya itu, dan rambanan ya, rumput daun-daunan atas itu sangat mudah. Kemudian segi harga juga ya lumayan dah, sangat membantu perekonomian gitu Bu. Secara bisnis ya lebih diuntungkan di kambing. Kalau di musim kemarau seperti ini, bagaimana cara mencari pakan yang Nah, lebih mudah? untuk di musim kemarau ya, yang sudah saya lakukan, jadi yang pertama tentunya kita harus punya bank pakan ya, itu kunci yang pertama. Yang kedua mungkin kita harus punya rumput silase atau fermentasi. Kemudian yang ketiga, karena pertumbuhan rumput, terutama rumput bidaya sangat lambat, jadi terpaksa kami ngambil rumput rambanan, rumput atas ya, seperti daun-daun itu Bu, daun mahoni, daun kopi, kemudian daun-daun atas ya. Dan alhamdulillah meskipun di musim kemarau ini, jadi untuk di daerah saya ya Bu, ini sudah memasuki bulan kelima. Jadi artinya di daerah kami memang sangat-sangat kekurangan pakan hijauan. Jadi untuk antisipasinya yaitu adalah di samping kita punya bank pakan ya, jadi kita harus punya rumput fermentasi atau silase. Mungkin itu Bu untuk kunci suksesnya, kita harus punya rumput silase untuk di musim kemarau ini. Lebih sulit mana memelihara kambing dengan domba? Nah untuk ini ya, untuk domba dan kambing kalau pada musim kemarau ya, saya rasa kebetulan saya juga ada
melihara domba Garut ya, Dogar, dan kambing. Ini kambing Jawa Barandu dan Sapera. Jadi kalau untuk di musim kemarau yang paling mudah itu memang di kambing Bu ya. Karena kambing itu mau daun pisang sampai gedebok pisangnya pun mau makan. Kalau domba kan mau domba Garut atau domba priangan atau domba kacang itu seperti daun suji, daun hanjuang dan daun pisang itu tidak mau. Tetapi kalau ini ya yang namanya kambing rakus makannya, rumput hijau apa namanya, daun-daun atas termasuk daun pisang. Kalau untuk musim kemarau seperti ini, bagaimana pertumbuhan berat badannya gitu? Nah ini Bu, jadi di musim kemarau ini ya, karena rumputan hijauan kurang, jadi bagaimana caranya supaya berat badan tidak susut. Memang rata-rata untuk di musim kemarau ini rata-rata berat badan terutama penggemukan susut ya. Tapi kami ada solusinya. Ada solusinya adalah di mana di musim kemarau ini kami pakannya dibantu dengan singkong ya, singkong dicacah, kemudian dipakai garam, diberikan setiap hari 1 kilo per ekor. Jadi alhamdulillah untuk kambing-kambing saya ini Bu yang penggemukannya alhamdulillah tidak mengalami penyusutan. Pertumbuhannya seperti biasa lah, seperti halnya di musim penghujan di mana hijauan berlimpah. Oh, gitu. Terima kasih ya Pak sudah mau berbincang-bincang mengenai beternak sapi dengan kambing perbedaan. Oh iya, sama-sama Bu. Memang pengalaman saya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua peternak kambing, sapi atau domba mungkin di musim kemarau ini. Dan mungkin salah satu kuncinya itu Bu, yang pertama kita harus punya bank pakan, yang kedua harus punya fermentasi atau silase ya untuk menghadapi di musim kemarau ini. Mungkin pengalaman dari saya mungkin hanya itu aja Bu. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Bu, mungkin sekian dulu ya sahabat-sahabat Skopi Farm perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah buka video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe ke video ini. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngerit, tetap semangat.